Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNA Setari. Di video kali ini aku ingin share tentang kisah keajaiban sholawat yang dialami oleh salah satu teman kita. Jadi kayak apa kisahnya? Simak terus videonya ya. Oke, sebelum itu aku ingin menyampaikan sesuatu dulu, bahwa di sini aku berencana ngebagi YouTube aku itu menjadi 3 sesi gitu ya. Jadi 3 bagian. Yang pertama adalah share pengalaman aku tentang sholawat yang dari pribadi aku sendiri. Kemudian yang kedua adalah testi dari teman-teman semua. Dan yang ketiga itu aku pingin nge-share tentang dunia per-YouTubean. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat menjadi seorang YouTuber, aku berencana untuk bikin video gimana sih langkah-langkah dari awal sampai bisa bikin channel yang subscribernya tuh banyak kayak gimana gitu. Jadi ya semoga bermanfaat. Oke, langsung aja. Di sini aku akan ngebacain testimoni dari salah satu teman kita. Beliau nge-DM aku lewat Instagram. Aku kasih tahu aja ya akunnya supaya teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan bagaimana cara beliau secara detail mengamalkan sholawat itu seperti apa, nanti bisa langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi ini dari Mas Tubagus _Khairul _Hakim. Secara ringkas, jadi testimoni sholawat yang disampaikan oleh Mas Tubagus ini adalah bagaimana beliau mendapatkan proyek yang profitnya itu mencapai miliaran rupiah berkah dari mengamalkan sholawat dan juga istighfar. Kayak apa kisahnya? Kita langsung bacakan aja ya. Assalamualaikum Teh Dina, saya mau cerita Teh tentang testi saya mengamalkan sholawat. Dan itu salah satu berkas bukti saya dapat potensi project yang nilai keuntungannya 10 tahun ke depan, nilai profitnya sampai 119 M. Tapi jangan dipublish di YouTube ya Mbak. Berkas ini soalnya sifat berkas itu confidentiality. Aduh, apaan itu? Nah, jadi beliau tuh menyertakan sebuah screenshot tentang proyeknya beliau, tapi nanti aku blur aja ya, karena ya ini sifatnya katanya rahasia gitu kan. Yang jelas di sini itu profitnya itu sampai miliaran rupiah. Oke, aku lanjutin. Di blur aja ya Mbak. Maaf sebelumnya panjang. Jadi jujur sebenarnya awal kisahnya saya dulu adalah pengamal istighfar yang konsisten melakukannya. Jadi beliau ini sebelum kenal sholawat mungkin lebih banyak ngamalin istighfar gitu ya. Tapi suatu waktu saya coba mix dengan sholawat 1000 kali dan istighfar 100 kali ba'da subuh dan maghrib. Mix maksudnya mungkin selain baca istighfar, beliau menambahkan baca sholawat 1000 kali dan istighfar 100 kali ba'da subuh dan maghrib. Dan hasilnya dahsyatnya Mbak. Dan hasilnya dahsyat. Jujur saya dulu cuma freelance di bisnis properti ini karena gak ada modal. Tapi karena berkah sholawat dan istighfar, Allah kasih jalan yang gak terduga dengan mempertemukan saya dengan seorang manajer properti di Kabupaten Serang untuk membantunya karena perusahaan beliau sedang timpang finance-nya. Dan saya diminta beliau untuk mencarikan investor agar perusahaan ini kembali mempunyai nafas panjang. Lalu saya coba ikhtiar menggunakan jaringan yang saya miliki untuk menemukan investor yang berminat suntik dana di proyek properti yang strategis ini. Singkat cerita, saya bingung mau cari kemana lagi investor untuk membiayai proyek ini. Lalu saya membaca sebuah buku tentang manfaat sholawat bisa mengabulkan hajat apa saja. Lalu saya mencoba mengkombinasi istighfar 100 kali dan sholawat 500 kali di waktu subuh dan maghrib. Jadi totalnya 1000 kali. Jadi dia ngebagi sholawatnya ya, 1000 kali sholawat tiap hari, cuman dibagi. Beliau ngamalkan 500 kali waktu subuh dan 500 kali waktu maghrib. Seminggu berjalan, di waktu Jumat saya tidak sengaja awalnya sedang ngobrol dengan teman.
masalah saya. Jadi dia ngobrol sama teman dia tentang masalah yang proyeknya tadi itu, yang belum nemu investor. Nah, tiba-tiba datang seorang pengusaha yang ternyata dia adalah senior dari teman saya yang sedang bertemu saya ini. Lalu dia perkenalkan saya dan bincang basa-basi sedikit. Langsung setelah obrolan menuju serius, saya tawarkan proposal project ini. Dan dia alhamdulillah minat. Wah, sampai terharu saya teh, keajaiban sholawat emang dahsyat. Saya janji kalau project ini lancar di kawasan properti itu, saya mau bangun Islamic Center terbesar di Kabupaten Serang. Amin. Saya nggak punya apa-apa, tapi cuma andelin Allah, zat yang maha kuasa, zat yang maha kaya, serta manfaat sholawat dan istighfar yang begitu dahsyat. Ternyata bisa lebih hebat dibanding orang pintar dan kaya. Tapi cuman andelin kemampuan dunia tanpa pakai ikhtiar langit melalui Allah, doa dan zikir. Saya ada rencana pas grand opening nanti, entah tahun ini atau tahun depan, saya mau undang Mbak Dina ya. Nanti transport dan lain-lain saya yang tanggung. Soalnya ini juga gegara saya nonton video dari Mbak Dina di channel DNS Sutari yang bikin makin saya kenceng buat sholawat terus. Semoga Teh Dina makin sukses dan terus menebar manfaat buat umat. Oke, itu tadi aku bacain testimoni sholawat dari Mas Tubagus Khairul Hakim. Ya, saya doain semoga proyeknya lancar dan cita-citanya untuk membangun Islamic Center terbesar di Kabupaten Serang bisa tercapai. Dan aku rangkum secara garis besar itu, intinya adalah beliau itu seorang pegawai biasa, pegawai freelance gitu ya. Lalu kemudian beliau ngamalin istighfar, ngamalin amalan istighfar dan sholawat 1000 kali sholawat tiap hari dan juga istighfar 100 kali. Nah, lalu beliau yang mungkin secara kemampuan gitu ya itu biasa-biasa aja, tapi dengan ikhtiar langit gitu ya, seperti yang disampaikan beliau, ternyata beliau mampu gitu loh mendapatkan investor yang akan mendanai proyek beliau yang nilainya itu sampai ratusan miliar gitu. Jadi intinya adalah keajaiban sholawat ini bisa terjadi kepada siapapun gitu, kepada kita, terutamanya kita yang memang udah nggak punya apa-apa, kemudian nggak bisa ngandelin yang lain tuh, ya udah kita andelin Allah aja. Salah satunya adalah dengan kita berikhtiar langit melalui kita perbanyak baca sholawat, apalagi seperti yang dicontohkan Mas ini gitu. Ditambah lagi dengan memperbanyak istighfar, karena salah satu fadilahnya istighfar itu adalah melapangkan rezeki gitu, selain juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi testimoni kisah sholawat dari saudara kita. Dari beberapa video yang pernah aku upload gitu ya, yang mengenai testimoni orang lain, itu ada komentar-komentar miring yang mengatakan bahwa apa iya tuh testimoninya jujur gitu, apa iya nggak direkayasa gitu. Aduh, kita tuh nggak boleh seuzon ya sama orang lain gitu. Udah deh, percaya aja. Lagian juga sudah banyak buktinya kan orang-orang yang mengamalkan sholawat, lalu kemudian dia berhasil menggapai impiannya, berhasil menggapai hajatnya, berhasil melunasi hutangnya gitu. Karena memang janji Allah itu pasti gitu. Ya udah, kita amalin aja, amalin sholawat terus aja. Yakin sama Allah. Nah, ciri-cirinya orang yakin itu adalah terus datang, gak cuman sekali. Jadi kalau mungkin ya amalan sholawat kita belum tercapai hajatnya tahun ini, bisa jadi tahun depan, bisa jadi tahun depannya lagi, atau tahun-tahun selanjutnya. Udah, kita sabar aja, kita yakin dan berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah keajaiban sholawat juga akan datang kepada teman-teman semua. Gak cuma terjadi sama aku, gak cuma terjadi pada Mas Tubagus ini atau yang orang lain gitu. Insya Allah keajaiban sholawat juga akan terjadi kepada teman-teman semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lebih detailnya tentang sholawat apa yang dibaca oleh Mas Tubagus ini, kemudian bagaimana mengamalkannya secara detail. Kalian bisa langsung follow Instagram beliau di @tubagus_khairul_hakim. Dan cukup sekian dari aku. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.